pagi anak-anak, kita bertemu lagi ya bersama Mbak Nila. Bagaimana kabar kalian semua? Nah, kita akan belajar lagi ya. Bagaimana kalian sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya, yaitu tema 6 ya, merawat hewan dan tumbuhan. Sekarang kita akan masuki subtema 4, pembelajaran yang pertama, yaitu merawat tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat membaca dan menemukan penggunaan tanda tanya dalam kalimat tanya. Siswa dapat menyebutkan dan membandingkan ukuran berat benda yang satu lebih berat daripada yang lainnya. Siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Siswa dapat melakukan kegiatan sesuai aturan di sekolah. Dan siswa dapat menjelaskan dan mempraktekkan prosedur gerak menekuk sesuai ketukan yang benar. Tumbuhan merupakan salah satu ciptaan Tuhan. Sesama ciptaan Tuhan, kita harus saling menjaga. Kita harus merawat tumbuhan dengan baik dan benar. Tahukah kalian bagaimana caranya? Tumbuhan harus disiram setiap hari. Selain itu, harus diberi pupuk dengan teratur ya. Nah, agar tumbuhan tumbuh dengan subur ya. Kita harus menyayangi tumbuhan di sekitar kita ya, setiap hari harus disiram ya, diberi pupuk ya, dirawat ya. Nah, sesama ciptaan kita harus saling menyayangi ya, termasuk juga menyayangi tumbuhan. Merawat tanaman merupakan kewajiban setiap orang. Pada taman sekolah terdapat aturan dilarang menginjak rumput. Ada juga aturan dilarang memetik tanaman. Aturan tersebut dibuat agar taman tetap indah. Jika tidak dilaksanakan, maka taman akan rusak. Banyak tanaman yang mati dan rusak, ya. Nah, di sekolah kalian harus mematuhi aturan ya di sekolah, termasuk yaitu merawat tanaman ya, menjaga tanaman ya. Nah, tidak boleh injak-injak rumput, tidak boleh menginjak tanaman, tidak boleh memetik ya tanaman ya. Nah, nanti kalau kalian tidak merawatnya, maka akan mati ya. Jika tumbuhan dipelihara dengan baik, akan menghasilkan daun yang hijau, buahnya banyak, berbunga yang indah, dan cepat tumbuh menjadi besar. Merawat tanaman adalah kewajiban semua orang ya. Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam merawat tanaman. Salah satunya adalah dengan mencabut rumput liar di sekitar tanaman. Rumput liar dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Jika dibiarkan, maka rumput liar akan bertambah banyak ya. Di halaman rumah Bobby terdapat tanaman buah labu. Ia merawat tanaman tersebut dengan baik. Sekarang tanaman labu sudah mulai berbuah. Setiap buah memiliki berat yang berbeda. Nah, perhatikan, ini ada buah labunya ya. Nah, ada 4 buah labu ya, beratnya berbeda-beda. Nah, labu yang pertama beratnya 1 kg. Labu kedua 2 kg. Labu ketiga 3 kg. Dan labu keempat 4 kg. Nah, sekarang kita dapat membandingkan berat labu tersebut ya. Nah, perhatikan. Ini labu 1 kg. Dan ini labu 2 kg. Kita bandingkan ya. Labu 1 kg lebih kecil atau lebih ringan dibandingkan labu 2 kg ya. Nah, labu 2 kg lebih kecil daripada
labu 3 kilogram. Nah, begitu juga labu 2 kilogram lebih kecil dibandingkan labu 4 kilogram. Kalau dibalik, labu 4 kilogram lebih besar dibandingkan labu 3 kilogram. Ya. Labu 4 kilogram lebih besar dibandingkan labu 2 kilogram. Nah, itu cara membandingkan berat benda ya. Penggunaan kata tanya dalam kalimat. Nah, sekarang perhatikan percakapan berikut ya. Ini ada percakapan antara Bobby dan Ibu. Bobby, apa yang Ibu lakukan? Ibu menjawab, Ibu sedang memberi pupuk pada tanaman. Bobby, apakah pupuk itu, Bu? Ibu, pupuk adalah tambahan nutrisi bagi tanaman. Bobby, mengapa tanaman harus diberi tambahan nutrisi? Ibu menjawab, tentu, supaya lebih subur. Bobby, bagaimana jika tidak diberi pupuk? Ibu menjawab, tanaman akan mati. Pada teks di atas terdapat beberapa kata tanya, ya. Nah, perhatikan, tahukah kamu macam-macam kata tanya? Perhatikan dari bacaan ini ya. Nah, di sini ada kata apa, ya. Apa yang Ibu lakukan? Apa? Ini apa adalah kata tanya. Terus ada apakah, ya. Terus ada mengapa. Dan di sini ada juga bagaimana, ya. Nah, ini adalah jenis-jenis kata tanya. Sekarang perhatikan ya macam-macam kata tanya. Nah, berikut macam-macam kata tanya. Yang pertama adalah apa. Apa adalah menanyakan kata benda, bukan manusia, ya. Jadi, kata tanya apa adalah menanyakan kata benda, bukan manusia. Sekarang yang kedua adalah kapan. Kata tanya kapan adalah menanyakan waktu. Berikutnya adalah bagaimana. Bagaimana adalah menanyakan cara dan akibat suatu perbuatan. Sedangkan keempat, siapa. Ya, siapa adalah menanyakan orang atau nama orang, ya. Nah, berikutnya adalah berapa. Berapa adalah menanyakan jumlah bilangan. 6 yaitu mengapa atau kenapa, ya. Nah, ini adalah menanyakan sebab atau tindakan. Nah, sekarang yang ketujuh, yang terakhir adalah di mana, yaitu menanyakan tempat, ya. Nah, sekarang perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut, ya. Nah, bagaimana kata tanyanya? Nah, sekarang di sini ada titik-titik. Apa menanam bunga? Jawabannya adalah yang menanam bunga adalah ayah. Nah, sekarang jawabannya adalah orang. Nah, kalau jawabannya adalah orang, berarti kata tanyanya adalah siapa, ya. Nah, sekarang, nama bunga yang disiram, jawabannya adalah bunga yang ditanam adalah anggrek. Nah, sekarang jawabannya adalah anggrek. Kata tanyanya apa? Kalian ada yang tahu? Nah, siapa yang tahu? Nah, benar. Adalah apa, ya. Kata apa, kata tanya apa adalah menanyakan tentang benda, ya, bukan manusia. Kalau manusia tadi adalah siapa. Kalau apa adalah menanyakan benda selain manusia. Sekarang adalah pertanyaannya, ayah Bobby menanam bunga anggrek. Jawabannya, karena bunga anggrek sangat cantik.
dan dapat ditanam bukan di pot saja. Nah, sekarang jawabannya adalah karena. Berarti menanyakan sebab. Nah, kalau menanyakan sebab, kata tanyanya adalah mengapa. Benar ya, kata tanyanya adalah mengapa. Sekarang bunga anggrek harus disiram. Sekarang adalah waktu. Bunga anggrek harus disiram setiap sore. Menanyakan waktu, kata tanyanya adalah siapa yang bisa? Benar, yaitu kapan ya. Kapan bunga anggrek harus disiram? Jawabnya adalah bunga anggrek harus disiram setiap sore ya. Mem yakin kalian sudah mengerti semua ya. Nah, sekarang kita belajar tentang varian gerak non-lokomotor. Kita sudah belajar ya beberapa kali tentang gerak non-lokomotor. Mem yakin kalian semua sudah mengerti. Nah, apa sih gerak non-lokomotor? Ada yang tahu? Ya, gerak non-lokomotor adalah gerak di tempat, tidak berpindah tempat. Bukan diam loh ya, tapi bergerak, tapi tidak berpindah tempat. Itu namanya non-lokomotor. Nah, salah satunya adalah gerak menekuk dan meliukkan badan. Ya, merupakan adalah salah satu gerak non-lokomotor. Nah, kita akan membahas yaitu menekuk kaki ke depan, menekuk kaki ke belakang, menekuk kaki ke samping, meliukkan badan ke kanan, meliukkan badan ke kiri, dan meliukkan badan ke depan. Nah, yang pertama sekarang adalah gerakan menekuk kaki ke depan. Nah, perhatikan caranya ya. Kaki ditekuk ke depan, dipegang lututnya dengan tangannya ya. Nah, ke depan. Nah, setelah itu ditahan, dihitung sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau dengan irama ya. Bisa juga dengan irama. Nah, setelah itu bergantian. Setelah kaki kanan, kaki kiri ya. Nah, selanjutnya adalah gerakan menekuk kaki ke belakang. Nah, caranya adalah kaki ditekuk ke belakang, dipegang dengan tangan. Kalau kaki kiri dengan tangan kiri ya. Nah, bertahan sampai hitungan ke 8 ya, atau dengan irama ya. Selanjutnya itu dengan cara bergantian. Setelah kaki kiri, kaki kanan. Selanjutnya adalah gerak yang ketiga adalah menekuk kaki ke samping. Ya, kakinya diangkat ke samping. Nah, perhatikan gambarnya ya. Ditekuk ke samping ke atas. Ditekuk ke atas ke samping, dipegang oleh tangan ya. Tetap yaitu dihitung sampai 8 hitungan atau dengan irama ya. Setelah kaki kiri baru kaki kanan ya. Nah, harus sesuai dengan irama. Selanjutnya adalah gerak meliukkan badan ke kanan. Perhatikan gambarnya. Nah, tangan di atas, baru kita bergerak ke kanan. Kita liukkan ke kanan badan kita ya. Nah, begini caranya ya. Nah, sesuai dengan gambar dihitung sampai 8 kali ya. Atau sesuai dengan irama. Selanjutnya adalah meliukkan badan ke kiri. Sama saja ya seperti tadi, cuma arahnya adalah ke kiri. Tangan diangkat dan diliukkan ke kiri. Dan dihitung sampai 8 kali. Selanjutnya adalah meliukkan badan ke depan. Nah, perhatikan. Tangan di atas, baru badannya condong ke depan ya. Diliukkan ke depan ya. Nah, seperti gambar ini ya. Nah, ini dihitung sampai 8 kali atau sesuai dengan irama. Nah, itu tadi adalah pelajaran kita sehari ini ya. Jika ada yang belum bisa, kalian bisa tanyakan ke Mem ya lewat WA, oke? Nah, atau bisa lewat Classroom. Oke? Selamat belajar, terima kasih. Tuhan memberkati. Dah.